Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 3E. Di sini kami akan menjelaskan jenis-jenis penelitian beserta contohnya. Dari kelompok 2 sendiri itu beranggotakan ada saya sendiri yaitu Suryadio Alfiansyah, dan ada rekan saya. Kinta Artayananta. Dan saya Agam Surya Armanda. Jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Oke, next slide. Yang pertama yaitu ada pengertian dari penelitian, yang kedua ada jenis-jenis penelitian, lalu yang terakhir, topik yang terakhir yaitu ada contoh penelitian. Oke, next slide. Baik, yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian dari penelitian. Secara etimologi, penelitian memiliki arti yakni mencari fakta-fakta baru dan kemudian dikembangkan menjadi suatu teori yang kemudian dibuat untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Dalam proses pembuatan berbagai jenis-jenis penelitian, proses yang dijalankan harus sistematis dan terstruktur. Penelitian yang dilakukan dan proses yang kurang tepat, maka hasilnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, ciri-ciri dari penelitian biasanya bersifat ilmiah, berkesinambungan dari peneliti terdahulu ke peneliti baru, memberi kontribusi atau nilai tambah, dan penelitian memiliki sifat analitis. Dua, jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian sendiri itu ada beberapa teknik yang saya akan jelaskan di sini, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis-jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan makna yang ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis-jenis penelitian ini melibatkan peneliti di dalam peristiwa atau situasi yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, diperlukan kedalaman analisis oleh peneliti ketika melakukan riset dan proses menemukan hasil penelitian. Karena secara umum, penelitian kualitatif ini nantinya bertujuan memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif merupakan filsafat positifisme, di mana penelitian ini akan meneliti suatu kondisi objek yang alamiah dan peneliti menjadi instrumen kuncinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara triangulasi atau gabungan, dan analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri ada beberapa jenis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian fenomenologi, penelitian grounded theory, penelitian etnografi, penelitian studi kasus, penelitian naratif research. Jenis penelitian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penelitian kuantitatif merupakan investasi sistematis mengenai sebuah fenomena atau situasi dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan kuantitatif. Peneliti memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai model sistematis, berbagai teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam yang sedang terjadi. Pada intinya, penelitian kuantitatif merupakan suatu proses pengukuran. Proses pengukuran yang dilakukan dapat memberikan hubungan antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari adanya hubungan-hubungan kuantitatif.
Biasanya, penelitian kuantitatif ini digunakan dan diterapkan baik dalam ilmu alam maupun ilmu fisika. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, penelitian kuantitatif ini berlandaskan filsafat positivisme yang dipakai untuk meneliti sekumpulan populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data yang dilakukan biasanya menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif. Adapun beberapa jenis-jenis dari penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama metode survei. Metode survei digunakan untuk mendapatkan suatu data yang terjadi, baik pada masa lampau atau saat ini, mengenai keyakinan, pendapat, karakteristik, dan hubungan variabel yang dapat digunakan untuk menguji beberapa hipotesis. Yang kedua, metode eksperimen. Pada metode eksperimen, perlakuan terhadap hasil atau variabel independen dan kondisi yang tak terkendalikan. Selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penyajian yang dilakukan dengan metode percobaan yang bersistem dan terencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan lain sebagainya. Tujuan dilakukannya penelitian eksperimen ini adalah untuk mengetahui sebab dan akibat yang tercipta antar variabel. Pada proses penelitian eksperimen, peneliti akan meneliti mengenai bagaimana pengaruh suatu perlakuan terhadap sebuah variabel, dan kemudian akan dibandingkan dengan variabel yang lain dengan perlakuan yang berbeda. Ada 4 faktor utama di dalam penelitian eksperimen, yaitu yang pertama hipotesis, yang kedua variabel independen, yang ketiga variabel dependen, lalu yang terakhir adalah subjek. Sementara itu, hipotesis di dalam penelitian eksperimen merupakan keputusan pertama yang ditetapkan oleh peneliti yang sudah diuji. Kemudian berdasarkan hipotesis itu, selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan variabel independen dan variabel dependen, serta menentukan subjek yang digunakan untuk penelitian. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan menggunakan metode penelitian yang dalam proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti. Selanjutnya, melalui data deskriptif yang didapat, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana fenomena tersebut terjadi. Tujuan utama dilakukannya jenis-jenis penelitian deskriptif ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah mendeskripsikan, kemudian menjelaskan, lalu yang ketiga ada memvalidasi data atau temuan dari penelitian. Meskipun di dalam penelitian deskriptif ini memungkinkan untuk melibatkan berbagai variabel, tetapi hanya ada satu variabel yang digunakan untuk menjelaskan masalah. Ciri-ciri penelitian deskriptif ini diantaranya adalah memiliki metode penelitian yang berupa mendeskripsikan suatu variabel, memiliki hubungan sebab akibat, hasil penelitiannya disajikan sesuai data, kemudian data tersebut dapat dikumpulkan pada periode tertentu, dan penelitian memiliki wilayah yang fleksibel atau bisa dilakukan di manapun. Penelitian campuran. Dua jenis-jenis penelitian yang biasanya digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kedua penelitian tersebut digunakan di dalam satu penelitian. Penggunaan dua jenis-jenis penelitian ini
Jenis penelitian ini juga biasanya menganggap akan melibatkan mendapatkan berbagai asumsi dan hasil pemahaman yang lebih lengkap dan mendetail mengenai pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran kedua pendekatan tersebut. Tercampurnya pendekatan atau penelitian kualitatif dan kuantitatif di dalam satu penelitian akan menjadi lebih kompleks daripada hanya sekedar mengumpulkan suatu data, karena kemudian hasil analisis akan mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data. Dilakukannya penelitian campuran yang mengolaborasikan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ini berfungsi untuk mengeksplorasi pandangan partisipan melalui penelitian kuantitatif. Penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan dengan proses logis untuk dapat mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pengertian empiris sendiri merupakan suatu istilah dalam filsafat untuk menjelaskan mengenai pengalaman atau sumber pengetahuan. Artinya, penelitian empiris yaitu jenis-jenis penelitian yang pengumpulan datanya diambil dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan juga hasil observasi. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan sosial masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat. Selain itu, penelitian empiris ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan baik, peninggalan fisik, maupun arsip. Penelitian empiris ini juga biasanya menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti cara kerja di lingkungan masyarakat. Next. Contoh penelitian. Berikut ini adalah contoh dari beberapa jenis penelitian. Yang pertama adalah hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif karyawan. Yang kedua, hubungan antara pribadi optimis dengan kepatuhan menjalankan terapi pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, hubungan antara harga diri dengan konformitas pada remaja putri yang merokok. Yang keempat, analisa tentang metode guru di dalam rangka meningkatkan dan membentuk karakter siswa. Yang kelima, analisis pemikiran siswa tentang interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, analisis pandangan dari guru matematika tentang pengguna metode bahan manipulatif. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun salah ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.